Sejak saat itulah si ular buntung itu dipercaya berubah wujud menjadi ular raksasa dengan ekor buntungnya. Waduk Malahayu. Waduk Malahayu itu yang terlihat dari mata indigo itu memang terdapat ular raksasa dan memang itu sangat besar. Jadi kalau bisa dibayangkan kita posisinya misal di atas perahu, kita mendekat ke arah aliran Waduk Malahayu. Waduk Malahayu itu dengan aliran air begitu. Nah, ularnya ini itu tiba-tiba ada dari dalam air. Jadi bisa dibayangkan kalau digambarkan ularnya itu sangat besar. Masyarakat pun percaya dan sejak saat itu mulai memperbaiki ucapan dan tindakan saat berada di Waduk Malahayu. Kalau dari sudut mata indigo aku pribadi itu tidak ada kaitannya dengan mitos tersebut. Karena memang Waduk Malahayu memang angker atau banyak penunggunya di situ, banyak entitas yang berkuasa di situ yang menginginkan adanya etika sopan santun di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan langgengnya pernikahan. Suatu kali ada yang melihatnya, namun belum bisa memastikan secara jelas apakah benda panjang dan besar yang tengah mengambang di air Waduk Malahayu itu adalah si ular raksasa. Sosok aslinya kalau mewujud menjadi sosok pria. Kalau mewujud jadi ular, ular hitam besar. Good people, jika di Waduk Malahayu ada ular raksasa sebagai penunggunya, maka di Sungai Brantas ada buaya putih yang dipercaya sebagai pengawal sungai terpanjang kedua setelah Bengawan Solo. Sungai Brantas, seperti yang kita tahu, Sungai Brantas ialah sungai yang terbesar nomor 2 di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Nah, Sungai Brantas ini yang terlihat dalam masa lampau, dengan flashback aku di masa lampau, Sungai Brantas ini adalah sungai yang cukup lebar, panjang, dan mengalir. Aliran sungai itu airnya cukup deras. Dan di sebelah kanan kirinya sekitaran Sungai Brantas itu adalah hutan. Jadi kalau dibayangkan itu kita melihat dari atas aliran sungai yang deras, Sungai Brantas, dan kanan kirinya itu pohon-pohon yang tinggi, lebat, dan tampak seperti hutan. Dan memang hutan itu panjang mengalir aliran sungai itu, dan memang Sungai Brantas itu adalah sungai yang sangat penting saat itu untuk warga ataupun masyarakat Jawa Timur. Keberadaan buaya putih memang sudah dipercaya dari generasi ke generasi, termasuk masyarakat yang menghuni di sepanjang aliran Sungai Brantas seperti Malang, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto mengamini kisah tadi. Transportasi karena aku melihat ada banyak perahu-perahu kecil yang dari perahu-perahu kayu kecil itu melintas di Sungai Brantas, dan itu sangat ramai, sangat padat. Jadi untuk lalu lalang jalur utama dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Sungai Brantas ini selain untuk jalur transportasi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengairan sawah oleh masyarakat sekitar Sungai Brantas. Bahkan sejak zaman Kerajaan Kediri, kisah buaya putih di Sungai Brantas telah menggema kencang. Lantas bagaimana dengan sekarang ini? Adakah si buaya putih masih bercokol di sana? Jadi ada mitos adanya siluman buaya putih di Sungai Brantas, Jawa Timur. Nah, seperti yang saya tahu, yang terlihat di mata indigo saya itu Sungai Brantas memang ada beberapa entitas yang entitas tersebut memang biasanya terlihat di perairan. Jadi memang benar adanya yang terlihat ada siluman buaya putih. Good people, cerita buaya putih di Sungai Brantas juga sudah terdengar di zaman Belanda. Bahkan termuat dalam berbagai catatan. Pemerintah Belanda sendiri menuliskan tentang buaya putih di Sungai Brantas di tahun 1836 hingga 1876. Di mana saat itu pemerintah Belanda tengah membuat proyek jembatan lama di kota Kediri yang membelah Sungai Brantas. Namun anehnya, proyek ini selalu terkendala berbagai hal yang tak masuk di akal sehingga tak rampung-rampung. Sampai akhirnya ada yang menyarankan untuk membuang tumbal ke Sungai Brantas dan memberikan sesajen yang dilarung ke sungai tersebut. Akhirnya permintaan itu dipenuhi
dengan mengorbankan kepala kerbau dan memberikan sesaji ke Sungai Brantas. Tak lama proyek kembali berjalan dan tak ada halangan apapun. Perwujudannya seperti mitologi. Jadi di situ memang ada banyak entitas makhluk astral yang sering memanfaatkan di mana mereka dipercaya kalau ada proyek di Sungai Brantas maupun di sekitarnya itu harus ada sesembahan atau persembahan untuk mereka, dan semakin dipercaya itu akan dimanfaatkan oleh entitas-entitas sekitar untuk mewujudkan apa keinginan manusia. Nah, itu biasanya yang memanfaatkan entitas di pinggiran Sungai Brantas. Santer terdengar kabar siluman buaya putih itu ada di bawah area jembatan Lama Kediri. Jadi memang ada beberapa entitas, tidak hanya satu siluman buaya putih, tapi ada siluman-siluman lain yang mereka memang identik ditemui di perairan-perairan di Jawa. Ada buaya putih, ada ular, ada yang menyerupai ikan, tapi setengah ikan, setengah orang, itu ada. Jadi kalau dibayangkan itu visualnya seperti mitologi zaman dulu. Jadi ada siluman buaya putih di situ ada. Di sanalah sang buaya berada bersama makhluk-makhluk astral lain yang konon merupakan korban pembantaian. Saat terjadi pembantaian di atas Sungai Brantas di tahun 1960-an. Sekitaran Sungai Brantas, di sepanjang Sungai Brantas maupun ada di tepian Sungai Brantas, dari zaman dulunya hingga sekarang itu tidak ada perubahan. Jadi di situ terdapat banyak entitas makhluk astral yang mereka berkoloni atau berkelompok. Jadi di tepian Sungai Brantas ada perwujudan makhluk astral berkoloni sendiri, dan di perairan, permukaan perairan ada juga, dan di bawah juga berbeda lagi. Seperti yang tadi aku bilang, perwujudannya seperti mitologi. Jadi di situ memang ada banyak entitas makhluk astral yang sering memanfaatkan di mana mereka dipercaya kalau ada proyek di Sungai Brantas maupun di sekitarnya itu harus ada sesembahan atau persembahan untuk mereka, dan semakin dipercaya itu akan dimanfaatkan oleh entitas-entitas sekitar untuk mewujudkan apa keinginan manusia. Nah, itu biasanya yang memanfaatkan entitas di pinggiran Sungai Brantas. Jadi berbeda sama yang di perairan maupun di dasar perairan Sungai Brantas.